俺らの全てをお前に預ける。時代を作れ、マイキー。Episode 22 dimulai dengan flashback ke bulan Juni 2 tahun yang lalu. Saat itu bermula dengan percakapan Mikey dan Baji yang sedang berboncengan di motornya Baji. Di kala itu, Mikey dan Baji masih bocah berusia 12 tahun. Bosen parah, semua orang yang bermalas-malasan, ucap Baji. Kuharap aku bisa masuk ke sekolah kalian, dengan begitu kau tidak akan bosan, jawab Mikey. Selanjutnya, mereka bicara tentang motor Baji yang didapatnya dalam kondisi rusak. Gokiku ini yang terbaik di Tokyo, kata Baji Keisuke. Kemudian Draken merespon, apa? Yang terbaik di Tokyo? Jepriku ini yang terbaik di seluruh Jepang, kata Draken, bocah berusia 13 tahun kala itu. Selanjutnya, Mitsuya juga merespon bahwa Impukse cantiknya yang terbaik di dunia, kata Imutsuya, bocah berusia 13 tahun kala itu juga. Kajutora pun tidak mau tersaingi. Kajutora berkata bahwa roket miliknya yang terbaik di seluruh alam semesta. Kajutora berusia 12 tahun saat itu. Mereka berempat pun akhirnya berdebat tentang motor miliknya. Akhirnya Pachin melewati mereka semua dan berkata, CBX 400F kulah yang terbaik. Mereka berempat pun akhirnya terdiam. Pachin melanjutkan, entah terbaik di dunia maupun di alam semesta, aku hanyalah orang bodoh, kata Pachin, bocah berusia 12 tahun juga. Pachin kemudian menantang mereka semua untuk balapan di kuil Musashi. Mereka berempat kesal dengan perkataan Pachin tadi, dan kesal karena Pachin curang memulai balapan lebih dulu. Mereka semua pun akhirnya sampai di kuil Musashi. Namun Baji dan Mikey ketinggalan karena Mikey tidur di sepanjang perjalanan. Mau tidak mau, Baji harus menggendong Mikey untuk sampai di atas kuil. Sesampainya Baji, semuanya sudah menunggu kedatangan Baji dan Mikey. Baji pun menjelaskan dengan kesal karena Mikey tidur tanpa adanya beban. Mikey pun akhirnya bangun. Draken berkata, bukannya ada sesuatu yang ingin kau sampaikan, Mikey? Akhirnya semuanya berkumpul dan mendengarkan Mikey berbicara tentang geng Black Dragon. Draken berkata, mereka 3 tahun lebih tua dari kita, bajingan yang berdarah dingin. Mikey melanjutkan, kenapa kau tidak minta bantuan kami, Kajutora? Baji yang bilang, kalau kau melawan Black Dragon sendirian. Semuanya yang mendengar itu pun terkejut. Kajutora melawan Black Dragon sendirian. Dengan adanya pembicaraan ini, Draken pun bertanya, kau berencana melawan Black Dragon? Dengan santainya Mikey menjawab iya. Black Dragon itu geng raksasa. Mikey mau mengatasi mereka semua. Di tengah-tengah perbincangan, Baji mempunyai sebuah ide. Baji berencana untuk membuat geng mereka sendiri. Mereka pun bertanya-tanya, dan akhirnya mereka setuju dengan ide dari Baji tersebut. Baji sudah memikirkan jabatan dari mereka semua, yaitu Mikey sebagai pemimpin terkuat, Draken sebagai wakil ketua yang bisa diandalkan, Mitsuya sebagai mediator, Pachin yang akan membawa bendera, Baji dan Kajitora sebagai unit penyerang. Mikey pun memberi nama yaitu geng Tokyo Manjiro. Semuanya pun kompak bilang jelek. Semuanya pun menetapkan nama geng bisa dipikirkan lain waktu. Baji kembali berkata, kita akan memberikan semua yang kami punya. Ciptakan era baru untuk kami, Mikey. Baji menginginkan geng yang berambisi, semua untuk satu dan satu untuk semua. Kita mempertaruhkan hidup kita untuk satu sama lain. Mikey pun menjawab, baiklah, sebagai perayaan, ayo beli beberapa jimat. Ini adalah jimat di hari kami membentuk geng kami. Aku tidak menciptakan Toman, tapi Baji, ucap Mikey. Mikey pun mengingat geng yang diinginkan Baji yaitu semua untuk satu dan satu untuk semua. Itulah dasar prinsip geng kita. Semua yang ada di sana pun menangis mengingat momen itu. Takemichi dan Shifuyu pun ikut menangis sambil berkata, jadi dia bertarung sendiri hanya untuk menepati janji yang dia buat hari itu. Mikey pun menangis sambil berkata, maafkan aku, Baji.
Selanjutnya, suara sirine polisi pun mulai terdengar. Para anggota Toman dan para penonton mulai pergi dari lokasi tersebut. Salah seorang preman sebagai penonton berteriak, "Bubar, bubar, jangan ribut-ribut." Kazutora pun berkata akan tinggal di sini dengan Baji untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Kazutora menunduk di hadapan Maiki sebagai permintaan maaf kepada Maiki. Mitsuya, Draken, dan Takemichi pun terharu karena mereka akan kehilangan satu teman dan teman yang lain di penjara. Setelah semuanya pergi, akhirnya polisi mendekati Kazutora yang sedang menyesali perbuatannya. 31 Oktober 2005, 150 anggota Tokyo Manji melawan 300 anggota Valhalla. Pemenang dari konflik tak terduga adalah Tokyo Manji. Juga terdapat satu kematian dan satu ditahan. Akhir tragis pertarungan ini kemudian dikenal sebagai Halloween berdarah. Setelah 2 minggu kemudian, Momon berganti ke Shifuyu yang sedang berada di pemakaman keluarga Baji untuk mendoakan mendiang Baji Keisuke. Shifuyu berkata, "Ini mirip seperti saat pertama kali kita bertemu. Kau suka payung yakisoba?" ucap Baji kala itu. Kemudian Shifuyu melanjutkan, "Ku beli 1 bungkus seperti yang aku janjikan, setengah untukmu. Katakan terima kasih." "Ini tidak adil," kata Shifuyu sambil menangis. Shifuyu bingung apa yang harus dilakukannya sekarang. Momen kini berganti ke Draken bersama Takemichi yang ingin menjenguk Kazutora di lepas remaja. Kazutora mengatakan bahwa dia mendapat 10 tahun masa tahanan. Kazutora berpikir bahwa hukumannya masih terlalu singkat setelah apa yang telah dia perbuat. Dia menjelaskan bahwa dia tidak akan lari lagi dan harus menghadapi serta menerima rehabilitasi dengan baik. Draken pun berkata kepada Kazutora, "Jangan mati, Kazutora." Kazutora terkejut dengan perkataan Draken. Draken menjelaskan agar Kazutora tidak mencoba untuk bunuh diri. Namun Kazutora bingung apa yang harus dilakukannya. Kemudian Draken memberitahukan bahwa itu adalah pesan dari Maiki. Sekarang dan selamanya Kazutora adalah keluarga Toman. Momon berpindah ke Maiki yang sedang mendoakan Baji sambil berkata, "Apakah ini cukup, Baji? Aku memaafkanmu." Pesan Maiki kepada Kazutora. Draken dan Takemichi pun pulang sambil berbincang. "Oh ya, aku ada pesan dari Maiki untukmu juga," kata Draken kepada Takemichi. Takemichi terkejut karena ada pesan dari Maiki untuknya. Draken pun memberitahukan Takemichi pesan dari Maiki bahwa Maiki ingin menyampaikan hal penting di gathering atau pertemuan selanjutnya. Jadi sebaiknya Takemichi datang. Takemichi penasaran apa yang ingin disampaikan Maiki kepada dirinya. Takemichi juga takut apa yang disampaikan Maiki nantinya. Namun dia memastikan dapat memperjelas pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya Draken mengajak Takemichi ke rumah Draken yang berada di tengah-tengah kota Shibuya. Takemichi terkejut Draken tinggal di sebuah gedung. Takemichi kagum karena Draken bisa tinggal di tempat sebagus itu. Sesampainya Takemichi dan Draken di lantai 4, Draken Takemichi sudah disambut oleh satu wanita dan satu orang laki-laki. Takemichi mengira ini salah ruangan, tapi Draken dan kedua orang itu terlihat akrab. Draken menyuruh Takemichi duduk selagi Draken ingin pergi bicara dengan pria itu. Takemichi canggung karena Draken tinggal di rumah seperti ini. Takemichi berpikir ini pasti ruang tunggu pelanggan. Tiba-tiba saja Takemichi dikejutkan kedatangan seorang wanita seksi. Wanita itu mengajak Takemichi ke suatu tempat. Takemichi berpikir ini adalah kejutan dari Draken, makanya Takemichi tidak bisa menolak. Di saat Takemichi membuka pintunya, tiba-tiba ada Draken yang bertanya, "Kau sedang apa?" Wanita tersebut akhirnya mengetahui bahwa Takemichi bukanlah pelanggan, tapi teman Draken. Draken menjelaskan bahwa dia tidak punya orang tua dan para pekerja di sini yang merawatnya. Draken mengatakan bahwa Takemichi adalah salah satu temannya yang diundang ke sini selain Maiki. Takemichi pun akhirnya tahu kenapa Draken sangatlah dewasa. Takemichi ditujukan matanya ke foto-foto yang menempel di dinding kamar Draken. Takemichi juga melihat foto Emma sambil berkata, "Kau pasti sangat perhatian dengannya." "Diamlah," kata Draken kesal. Takemichi juga melihat foto Baji waktu bocah. Draken kemudian berkata baginya mereka semua sangatlah berharga. Draken menegaskan bahwa dia sangat ingin membunuh Kazutora, tapi dia tahu itu tindakan yang salah. Draken berterima kasih kepada Takemichi karena sudah menghentikan Maiki. Selanjutnya, Takemichi pulang sepanjang perjalanan bahwa dia tidak bisa bertarung sendirian. Takemichi bertarung untuk menyelamatkan orang-orang yang Takemichi sayangi. Takemichi juga memuji pasangan antara Draken dan Emma karena saling menyayangi. Di saat sedang berpikir, Takemichi melihat Emma lewat di hadapannya. Takemichi mencoba menegur, tapi Takemichi sangat terkejut karena dia melihat Emma sedang memeluk Maiki.
Emma berkata, "Aku sangat mencintaimu, Mikey." Perkataan Emma tersebut membuat Takemichi sangat kaget. Oke, itu dia akhir dari episode 22 Tokyo Revengers yang akan tayang minggu ini ya guys. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja. Jangan lupa seperti biasa kalian klik tombol subscribe di bagian bawah, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Kita bertemu lagi di project selanjutnya.